Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara online pada hari ini tanpa ada halangan apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, di kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis. Di dalam mendirikan usaha, pastinya kita akan memulai dengan merencanakan langkah-langkah yang mendukung berjalannya usaha tersebut, seperti pengelolaan maupun perkembangan usaha tersebut di masa yang akan datang, apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak. Jadi sebelum kita memulai usaha, kita harus mengetahui cara mendirikan atau merancang usaha itu sendiri. Perencanaan usaha itu merupakan langkah awal yang menunjukkan bahwa seseorang itu serius untuk berwirausaha. Dan untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan serta mengantisipasi setiap tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha. Kenapa rencana usaha itu harus dibuat? Karena rencana itu merupakan titik awal dari suatu kegiatan usaha. Ketika hendak melakukan atau membuat bisnis baru, maka secara tidak langsung dalam imajinasi kita pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan sederhana sih menurut saya. Jadi dalam pertanyaan tersebut akan muncul bisnis apa yang akan kita kembangkan, bagaimana aspek pasarnya, bagaimana cara menghadapi pesaing, bagaimana cara mengatur keuangan, modal yang kita dapatkan itu dari mana sumbernya. Itu semuanya adalah fondasi awal dalam suatu bisnis plan atau rencana-rencana. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis itu merupakan kegiatan yang mempelajari secara mendalam bisnis yang akan kita jalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya bisnis kita tersebut untuk diterjunkan ke dalam pasar menurut ahli Jakfar. Terus studi kelayakan usaha itu sendiri disebut juga sebagai proyek analisis bisnis tentang penelitian layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijalankan dasar implementasinya untuk kegiatan usaha kita sendiri. Studi kelayakan usaha itu juga merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisa layak atau tidaknya bisnis kita tersebut untuk dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, jadi untuk hasil studi kelayakan usaha ini bisa digunakan untuk 3 hal. Yang pertama adalah untuk membuat usaha baru. Artinya kita ketika membuat hasil studi kelayakan usaha, hasilnya nanti bisa digunakan untuk membuat usaha baru. Misalnya usaha dagang, usaha barang, atau mungkin membuat perusahaan atau pabrik skala kecil atau skala besar. Yang kedua adalah untuk mengembangkan usaha. Ketika kita sudah mempunyai usaha, studi kelayakan usaha tadi bisa digunakan juga untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, seperti menambah skala, lalu juga membuat
pabrik menjadi lebih besar, artinya usaha kita semakin lebih besar dari hasil kelayakan studi tadi. Yang ketiga adalah memilih investasi dari usaha lain. Ini dimaksudkan adalah ketika kita mau berinvestasi pada suatu bisnis, studi kelayakan usaha tadi sangat diperuntukkan untuk akan ketika kita berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan studi kelayakan usaha. Ketika ingin mengetahui kelayakan usaha kita, tentunya kita harus mengetahui tujuan dalam hal ini. Paling tidak ada 5 tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, perlu dilakukan suatu studi kelayakan. Yaitu yang pertama, menghindari risiko kerugian. Untuk mengatasi risiko kerugian pada masa yang akan datang, harus ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan. Akan terjadi atau terjadi tanpa dapat diramalkan. Fungsi studi kelayakan adalah meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Apabila sudah dapat meramalkan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kita dapat melakukan perencanaan dan hal-hal yang perlu direncanakan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Berbagai rencana yang sudah disusun akan memudahkan pelaksanaan usaha. Pedoman yang telah tersusun secara sistematis menyebabkan usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan rencana yang sudah disusun akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan telah dilakukan pengawasan, jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah mengendalikan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Dwi Mahendra. Di sini saya mau membahas materi tentang pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan usaha. Adapun pihak yang memerlukan dan berkepentingan dalam studi kelayakan usaha, diantaranya ada beberapa. Yang pertama, pihak wira swasta atau pemilik perusahaan. Memulai bisnis atau mengembangkan bisnis yang sudah barang tertentu memerlukan pengorbanan yang sudah cukup besar dan selalu dihadapkan pada kepastian dalam kewirausahaan. Studi kelayakan usaha sangat penting dilakukan agar suatu usaha ataupun kegiatan yang sedang kita lakukan dalam dunia bisnis ini tidak gagal dan memberikan keuntungan sepanjang waktu. Studi kelayakan usaha ini berfungsi sebagai laporan, pedoman, dan bahan pertimbangan untuk merintis usaha baru. Yang kedua, ada investor dan penyandang dana. Bagi investor dan juga penyandang dana, studi kelayakan usaha sangat penting untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan. Apakah investasi yang dilakukan memberikan jaminan pemberian investasi yang memadai atau tidak? Oleh investor, studi kelayakan usaha sering digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi layak atau tidaknya suatu investasi kepada usaha bisnis kita. Dan yang ketiga, masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, studi kelayakan usaha juga memiliki peranan yang sangat penting. Studi kelayakan usaha ini juga diperlukan sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau sebaliknya justru merugikan. Seperti bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, apakah positif maupun negatif. Dan juga untuk bagi pemerintah, studi kelayakan usaha sangat penting untuk mempertimbangkan izin usaha atau penyediaan fasilitas lainnya. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perihal aspek-aspeknya. Yaitu yang pertama ada aspek sumber daya manusia. Di sini dalam hal membangun proyek bisnis ya tentunya ketersediaan SDM yaitu manajer proyek dan staf proyek hendaknya dikaji secara cermat. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan tentunya sangat tergantung pada SDM yang solid yaitu manajer dan tim-timnya. Membangun sebuah tim yang efektif
merupakan suatu kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan. Dalam hal membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangan harus diadakan bukan hanya pada keahlian teknis para manajer atau anggota tim semata, tetapi juga ada peranan penting mereka dan keselarasan mereka dalam bekerja. Selanjutnya yaitu aspek teknisnya. Di sini evaluasi aspek teknis mempelajari kebutuhan teknis proyek seperti penentuan kapasitas produk, jenis teknologi, penggunaan peralatan dan mesin serta lokasi usaha yang paling menguntungkan. Setiap gagasan kewirausahaan baik produksi barang maupun penyediaan jasa mempunyai aspek teknis yang harus dianalisis sebelum usaha implementasi gagasan dilaksanakan. Jadi sebelum implementasi gagasan dilaksanakan itu harus dianalisis aspek teknisnya. Nah, di sini ada 2 langkah, yaitu yang pertama identifikasi teknis penting, yang kedua pengembangan dan uji coba produk. Yang ketiga yaitu selanjutnya aspek-aspek yang selanjutnya. Yang pertama tadi kan aspek SDM, sekarang aspek yang barusan aspek teknis, sekarang yang ketiga aspek pemasaran. Untuk menganalisis aspek pemasaran, seorang wirausaha terlebih dahulu harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran yang memadai berdasarkan analisis dan prediksi apakah bisnis yang akan dirintis atau dikembangkan memiliki peluang pasar yang memadai atau tidak. Dalam analisis pasar biasanya terdapat beberapa komponen yang harus dianalisis dan dicermati. Di antaranya yang pertama kebutuhan dan keinginan konsumen, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga target, terus nilai tambah, masa hidup produk, struktur pasar, persaingan dan strategi pesaing, ukuran pasar, pertumbuhan pasar, laba kotor, serta pangsa pasar. Jadi itu beberapa hal yang perlu dicermati dan dianalisis dalam. Yang selanjutnya yaitu aspek produksi. Nah, aspek produksi ini beberapa unsur dari aspek produksi atau operasi yang biasa disebut dengan operasi yang harus dianalisis adalah yang pertama lokasi operasi tentunya, yang kedua volume operasi, yang ketiga mesin dan peralatan, yang keempat bahan baku dan bahan penolong, yang kelima tenaga kerja, yang keenam tata letak, tata ruang atau tata berbagai fasilitas operasi, yang mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aspek manajemen. Dalam menganalisis aspek-aspek manajemen terdapat beberapa unsur yang harus dianalisis seperti yang pertama, kepemilikan. Bentuk kepemilikan perusahaan hendaknya dipilih yang tidak berisiko terlalu tinggi dan menguntungkan. Yang kedua, organisasi. Bentuk organisasi perusahaan harus tepat dan efisien. Yang ketiga, tim manajemen. Bila bisnis merupakan skala besar, maka sebaiknya diberi bentuk tim manajemen yang solid. Yang keempat, karyawan. Karyawan harus disesuaikan dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan. Selanjutnya, aspek keuangan. Analisis aspek keuangan meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dana, yaitu kebutuhan dana untuk operasional perusahaan. Yang kedua, sumber dana, yaitu sumber dana internal dan modal eksternal. Yang ketiga, proyeksi neraca, sangat penting untuk mengetahui kekayaan perusahaan. Yang keempat, proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi dari tahun ke tahun menggambarkan perkiraan laba atau rugi di masa yang akan datang. Yang kelima, proyeksi arus kas. Dari arus kas dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban keuangannya. Selanjutnya, aspek kemanfaatan. Aspek kemanfaatan yang dimaksud di sini adalah bahwa proyek atau usaha yang dikerjakan tersebut nantinya diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga telah turut membantu penyuksesan proses pemerintah dalam pembangunan. Aspek ini dimaksudkan untuk meyakini apakah secara yuridis rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Jika suatu rencana bisnis yang tidak layak tetap direalisasikan,
bisnis beresiko besar akan dihentikan oleh pihak yang berwajib atau oleh masyarakat. Dalam aspek ini menyangkut siapa pelaksana bisnis apa yang dilaksanakan, waktu pelaksanaan bisnis, di mana bisnis dilaksanakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kelayakan dalam bisnis. Yang saya jelaskan dari aspek finansial. Yang dimaksud dengan aspek finansial yaitu proyek bisnis dikatakan sehat apabila dapat memberikan keuntungan yang layak dan memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam studi kelayakan, kegiatan studi aspek keuangan dilakukan setelah aspek lain setelah dilaksanakan. Kegiatan pada aspek keuangan ini antara lain adalah perhitungan perkiraan jumlah dana yang diperlukan untuk keperluan modal kerja awal dan untuk pengandaan harta tetap proyek. Aspek keuangan mempelajari berbagai faktor, antara lain yaitu yang pertama, dana yang diperlukan untuk investasi, baik untuk aktiva tetap maupun modal kerja. Dan yang kedua yaitu tentang sumber pembelanjaan yang akan digunakan. Dan yang ketiga yaitu tafsiran penghasilan, biaya dan rugi atau laba pada berbagai tingkat operasional. Dan yang keempat yaitu manfaat dan biaya dalam arti finansialnya, seperti rate of return of investment. Yang selanjutnya yaitu net present value, internal rate of return, probability index, dan payback period. Dan yang kelima yaitu proyeksi keuangan. Dan yang terakhir adalah pembuatan neraca yang diproyeksi dan proyeksi sumber dana dan penggunaan dana. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus yang kita ambil di sini yaitu bisnis menjahit. Salah satu bisnis yang bergerak di bidang jasa yang memerlukan keahlian, pengalaman, dan ketelitian untuk menjalankan bisnis ini. Yang kedua, lokasi usaha. Lokasi yang cocok untuk melakukan bisnis ini yaitu berada di tengah kota yang dekat dengan perkantoran atau daerah kampus yang dekat dengan sekolah dan kampus. Yang ketiga, cakupan usaha. Cakupan usaha ini sangat luas, mulai dari menjahit seragam sekolah, baju kantor, dan mendesain baju. Usaha ini memerlukan pelayanan yang terbaik dan skill mendesain yang tidak diragukan lagi. Yang keempat yaitu peluang usaha. Peluang usaha ini sangat bagus, di mana semua orang membutuhkan jasa ini. Yang kelima adalah kekuatan. Kekuatan usaha ini adalah memberikan pelayanan yang memuaskan dan skill menjahit yang tidak diragukan lagi. Yang keenam adalah kelemahan. Kelemahan dari bisnis ini yaitu mesin jahit dan sumber daya manusia. Dan ketujuh, ancaman. Banyak pesaing yang menggunakan mesin jahit modern agar proses menjahitnya lebih cepat dan efisien. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.